Wis. Wes. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wafaqa. Kalau Allah Ta'ala di kitab Al-Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atii'u Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadyi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, jamaah permasalahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih paling mantan rohani sedaya masalah berujung kesarasan dalam jinan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyatakan dengan bahwa sedaya umat Islam yang pertama bersatu iman takwa dan syukur jawabannya istimewa. Selanjutnya pada kitab kedua masih pada bab akhlak yang tercela, kita sampai pada hadis yang nomor 1527. Jadi apa yang sudah kita kaji berkaitan dengan akhlak itu termasuk akhlak mulia dan akhlak tercela. Ringkesnya kata singkat sarung akhlak itu senang kepangkalan itu pada intinya bahwa kita menjadi orang yang bertakwa. Itu mesti menunjukkan orang yang bertakwa dengan ciri-cirinya, terutama orang yang bertakwa itu setelah iman dan rohani yang sebenarnya itu beramal soleh. Nah, beramal soleh itu yaitu kita mesti menerapkan tentang akhlak mulia dan beradab. Ini beradab itu sampai kita sampaikan bagaimana dan perbedaannya sing paling mencolok sehingga kita bisa memahami perbedaan antara akhlak dan adab. Kemarin sudah kita sampaikan. Pada intinya adalah yang namanya akhlak itu apa yang mendasari di dalam hati kita, apakah itu motivasi, apakah itu niat kita, apakah itu pemahaman kita, sehingga sebuah ketulusan keikhlasan itulah yang mendasarkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Kalau beradab itu kadang-kadang kita biasakan mempunyai adab yang mulia, tapi karena tidak dilandasi oleh sebuah ketulusan atau keikhlasan yang berorientasi kepada sebuah persatuan, maka ya akhirnya menjadi akhlak yang buruk. Sangat perangannya baik, adab itu kayak gini perangai. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya akhlak itu sangat erat berkaitan dengan watak. Dan watak itu bisa dirubah. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara yang baik dan buruk. Maka dan juga ada penegasan secara hadis yang kita sudah maklum semua, yaitu itu 5 utama kalimat akhlak, di mana Rasulullah SAW itu diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak tadi sudah kita sampaikan untuk memperbaiki watak, sehingga watak itu bisa kita perbaiki lagi. Dan watak itu perbaiki repot namanya itu dijatah mobil rokok, maksudnya kalau dijatah mobil rokok kan. Apa gunanya Allah memperbaiki? Karena gunanya Allah memberikan nasihat. Jadi nasihatnya agama itu kan nasihat. Gunanya apa untuk memperbaiki rasa berubah?
Yang tidak bisa kita lupa kemarin sudah kita sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan karakter yang azali, yaitu latihan. Nah, itu pembawaan dari awal itu pendiam, misalkan bahkan temperamental, tapi itu tidak menunjukkan ada karena sudah lagian, bukan akhlaknya sebenarnya, tapi pembawaan. Ada orang yang pemarah ternyata hatinya yang baik, ada yang pemarah gaya netok hatinya, tapi dia tidak dilandasi oleh niatan-niatan yang buruk. Itulah lagian itu. Dengan juga bahwa parameter ukuran akhlak kita jadi baik dan buruk itu, nah bicara zahir itu adalah ketika kita berakhlak baik di terapi itu harus menghasilkan satu persatuan, Pak. Nah, dia mengklaim akhlak yang baik, ada yang baik juga. Dengan berakhlak kita akan menjadi ikhlas, tulus. Dengan beradab kita akan menjadi indah dalam berinteraksi sama manusia. Maka parameternya adalah persatuan. AID mengklaim diri kita menjadi akhlak yang baik. Ini hasilnya guru pabujon, jotaan, nengan, itu berarti belum ada yang salah di dalam menerapkan atau pemahaman atau harapan kita. Sehingga tidak boleh ada hasil dari sebuah akhlak yang baik itu adalah keseluruhan. Perbedaan tidak mesti harus ada pertengkaran, bahkan persis. Pada hadis ini 927 yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu anak Sa'id Al-Khudri, Kola Rasulullah SAW, khoslatani la yajtami an fil mu'min al-bukhlu wa su'ul uluk akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadi dhaif, dengan sanad dhaif, yaitu yang lebih maksudnya adalah terkese, yaitu Rasulullah SAW bersabda la tajtami khoslatana li yajtami'an, la yajtami'an, tidak akan berkumpul dua. Yajtami'an tamau berarti banyak, dua. La yajtami'an, dua, fil mu'min, pada orang mukmin, tidak akan pernah berkumpul pada seorang mukmin, yaitu kebakilan dan akhlak yang buruk. Hadis ini dhaif berdasarkan keterangan dari Ibnu Hajar Asqalani, yaitu akhir jauh hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, jadi wa fi sanadi, jadi dalam sanadnya itu adalah tergolong kategori hadis dhaif. Kita harus husnudzon bahwa Imam Ibnu Hajar Asqalani al-Hafiz, jadi dia ini hafal lebih daripada 100 ribu hadis, baik sanad dan matannya. Bukan berarti bahwa kaidah hadis lemah itu boleh menjadikan dasar secara umum, tetapi kenapa Imam Ibnu Hajar Asqalani ini menjadikan hadis lemah ini dimasukkan di dalam kitabnya? Ini artinya apa yang salah satu hadis dhaif, apa yang menjadi matannya, maksudnya itu dua perkara tidak yang berkumpul, dua perkara yang berkumpul, mesti harus menjadi catatan bagi kita, menjadi pertimbangan, menjadi peringatan, ataupun sanadnya tidak terlalu dhaif, sehingga ini jadi pertimbangan kita. Tidak akan mungkin dua perkara ini tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Artinya wong mukmin ki ora ning sing elek banget. Saelek wong mukmin ki ora mesti ada yang apik, gambarnya ada sisi baiknya, tidak totalitas dia jadi orang yang buruk, sehingga tidak akan pernah berkumpul kebakilan dan akhlak yang buruk. Pasti ada baiknya. Kalau akhlak yang buruk itu kan berkaitan dengan karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita. Kalau orang mukmin kan karena kejahilan kita, bukan karena kesombongan kita atau pembangkangan kita terhadap Allah dan Rasul. Yang membangkang kepada Rasul tentu tidak dikatakan orang mukmin kan itu. Sehingga orang mukmin dan orang mukmin itu kan ketika melakukan sebuah dosa ini bukan berarti membangkang, bukan berarti kemudian melawan,
bukan berarti ingkar. Karena di dalam surah Al-Maidah itu kan orang yang tidak berhukum Allah, artinya apakah dia itu melanggar dalam bentuk larangan, ataukah dia itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, kan jatuhnya bisa jadi tiga kan. Pemalah itu imam faulaikahumul fasikun. Terus kemudian pada ayat berikutnya dzalimun, sama ya lafaz yang di atasnya itu yang 47 itu adalah kafirun. Bisa jatuh pada fasik, bisa jatuh pada zalim, bisa jatuh pada kafir. Kalau kita membaca secara utuh tentang pemahaman kekafiran, kadang-kadang di dalam Al-Quran itu memang istilah fasik, zalim itu diidentikan dengan kekafiran. Tetapi dalam bentuk lafaz fasik, zalim, kafir itu ternyata diletakkan pada ayat yang berbeda. Dan di sana tidak terkumpul satu bentuk kalimat, satu bentuk lafaz. Itu arani kalimat nek nek Arab sok wali-wali gitu. Nek kata niku nek basa Arab kalimat, nek lafaz niku awake dhewe kalimat lah ngoten iki. Sosok wali kok nek aden nek kula ngomong kalimat bahasa Indonesia berarti tersusun dari beberapa kata kan. Nek aku ngomong kalimat dalam bahasa Arab berarti tersusun dari beberapa huruf gitu ya. Sosok terjebak ngoten iki. Memang sosok wali-wali. Jadi dalam satu kalimat, ini bahasa Indonesia, di dalam satu kalimat adalah fasik, zalim itu kafir. Kecuali kalau begini bahasanya, wa malayakum bima jalaikahumul fasikun, zalimun, kafirun. Berarti fasikun itu ya zalimun itu ya kafirun, karena tidak ada kata sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan berbeda kalau Bismillahirrahmanirrahim. Warahim maksudnya berbeda. Atau ar-rahim misalnya, atau kata sambung. Maksudnya jadi berbeda. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahman itu ya Allah, ya Rabbul Alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu ya Allah itu ya Rabb itu, Ar-Rahman itu ya Rabb itu, Ar-Rahim ya Rabb itu. Nah, Ar-Rahman wa Ar-Rahim berarti Allah itu bisa Ar-Rahman, kadang-kadang Allah bisa Ar-Rahim. Atau Allah itu kadang-kadang bisa Ar-Rahman, tidak Ar-Rahim, kan lucu. Jadi penisbatan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa kata sambung itu ingin menerangkan atau menegaskan bahwa Allah itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak pakai kata sambung. Maka Bismillahirrahmanirrahim pakai kasrah semua. Kalau kita bicara tentang jumlah ismiyah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim misalnya. Ar-Rahmanirrahim yang bahasa Arab kan Ar-Rahmanurrahim kan dipakai domah kan gitu. Tapi ini pakai kasrah karena apa? Penisbatannya kepada yang di depan. Penisbatannya secara bahasa Bismillah kan bajer pakai kasrah. Bismi ora bismu ora bisma nanti bismi. Bismillahi. Nah ini namanya ini nat mengikuti yang di depannya karena itu jar Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Maka ketika Ar-Rahmanirrahim bersendiri ya Ar-Rahmanirrahim. Artinya begini. Kalau kita bicara bahasa Arab itu intinya jamak ismani, sahabat-sahabat turun-temurun sanadnya itu mau Ar-Rahmanirrahim ya Ar-Rahmanirrahim. Nah yang berbahasa kan yang berdiri sendiri kan itu kan rumah paman yang tentu itu kasrah. Oh ternyata nah jadi ilmu nahwu syarat itu jangan untuk ngecek Al-Quran, tapi Al-Quran itu harus menuntun nahwu dan syarat. Nahwu dan syarat untuk mengetahui makna daripada Al-Quran. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Asma ini apa? Nama atau ismun? Ismun namanya. Kalau bedanya kan ismun. Isimnya ismun ya, istilah bahasa Arab. Niku kok Bismillahirrahmanirrahim kok kan yang alif langsung Bismillah kan pakai sin. Hah? Nah ya, kok alif hilang? Karena menuju ke depan. Lah kan ke depannya kan itu kan harusnya ismun lah, alif itu hamzah wasal. Kayak alif lam. Alif lam.
Ya nek kudune bismillah. Ada Mas? Nek nausara kan begitu. Bismillah. Tetapi dalam konteks bismillah ini kenapa bismillah? Al-Quran Usmaniyah turun ke Nabi Muhammad dari malaikat Jibril wis kaya ngono kuwi wae. Nek nausara kan kudune bi pakai alif, bi alif ya ismu Mas ya. Nah, nek dene wonten itu bismillah kudune itu alifnya nek diilang. Sekolah langit ngoten niku. Sekolah langit ngoten niku. Oleh karena itu nausarafnya jadi jangan wah iki keliru iki. Nek nganggo nausaraf kan keliru, tidak boleh. Jadi artinya apa? Baru nausaraf menerangkan apa yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Ini adalah menegaskan apa yang di depannya tadi. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang menerangkan tentang Allah, tidak pakai wajah jadi lain. Seperti apa yang dimaksud dalam hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Di kelemahan-kelemahan di sini maksudnya oleh pengacara sekolah itu tidak menggunakan hadis lemahnya, tapi maknanya masuk kepada hadis-hadis yang kuat sehingga tentu oleh pengajar sekolah ini tidak termasuk hadis yang lemah, sehingga maknanya jika kita ambil tidak akan terkumpul jiwa ataupun di dalam pribadi yang orang yang mukmin itu berkumpul kebabilan dan akhlak yang buruk. Orang mungkin mukmin elek. Mulai awal dhewe yang dikatakan sering saya katakan dulu. Ini belum tahu ini kebetulan. Yang namanya orang soleh itu adalah pamayak malik mendasarkan kepada pamayak malik pola dari khairayara, pamayak malik pola dari sarayara. Sedikit apapun, sekecil apapun itu dinilai oleh Allah, dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya orang soleh ini agar mukmin sahadat. Dia kategori nanti akan mendapatkan jaminan masuk surga karena sahadat dan sahadat. Jadi kan masuk surga semua. Dini ku mampir ning neraka karena oke amal buruknya karena oke amal baiknya kan abot amal buruknya daripada amal baiknya kan jadi mlebu neraka sih kan. Dan jangan berharap jenengan mencari artis yang kafir yang ganteng yang ayu di neraka. Kenapa? Artis. Jangan pernah ketemu dengan neraka, senang ketemu artis-artis kafir. Ora mungkin ketemu karena nerakanya orang mukmin dan nerakanya orang kafir berbeda. Ojo seneng langsung ketemu artis bangmu, ora ketemu le. Ora bakal ketemu ngono aja seneng yo ketemu ketemu artis. Artis sing kafir lho saya katakan lho. Tambah. Betul. Surganya gitu. Sehingga orang yang mukmin itu orang yang soleh, hanya solehnya itu belajar. Sehingga tidak akan mungkin berkumpul itu maksudnya ya orang yang mau mukmin itu elek paling tidak tetap yang api ini. Ada berikutnya karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW al-mustabah maqala la alam badi malam ya'tadil matslum akhrajahu Muslim. Dua orang yang bermaki-makian al-mustaban. Nek orang yang dua orang berarti mustab. Orang nun ya mustab. Dan yang ini dua berarti mustaban ditambah alif ditambah nun mustaban berarti dua orang yang bermaki-makian. Al-mustaban maqala itu apa yang mereka katakan fa'al badi. Apa yang mereka katakan tetapi kesalahan atas yang mulai al-badi yang mulai. Kesalahan yang mulai nek ene wong padu itu sing salah sing disiki sing marai padu. Artinya apa? Jenengan nek wong heran. Oh nah. Ini aja tinggal Mas ya. Nek iso jangan nek-nek lho iki. Nek iso jangan nek-nek iki kan lho. Kita bicara fikih, lek. Nek bicara akhlak ojo mati. Nek kepepet wah betul nek iki. Cuma nek oleh baru. Jadi kalau kepepet kan itu nih maksudnya. Ini aja tinggal tausane kepepet terus ya. Wah, kabeh undang-undang gitu bisa. Sing stres awake dhewe nek ngoten berarti ya. Kok dari ngangguan yang ngaji oleh halas stres ning ngono.
Kudune orang memaki-maki ya. Ini kan akhlak terang. Kudune jangan sampai terjadi hal yang berkaitan dengan bermaki-maki atau saling memaki. Padu gitu. Dan nek terjadi semacam itu sing salah, sing mulai. Maka kita jangan sampai menjadi sebab terjadinya padu, saling terjadi maki-maki. Perangnya orang mukmin itu kan sesuatu yang sunatullah, orang membolehkan ya. Bisa terjadi gitu. Orang mungkin yang beriman orang padu orang mungkin. Orang apa ngono justru di Al-Qur'an itu wa aslih bainahum kan yang taifatan ada dua kaum mukmin yang sedang padu. Itu kan ayatnya kon damai inamal mu'mina ikhwatun fa aslihu bainahum akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sehingga orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikan. Kenapa didamaikan? Ini kan ada masalah. Kalau damai ini kan fa aslihu bainahum antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Apa kok didamaikan? Artinya orang mukmin akan terjadi, orang mukmin itu bisa saja terjadi saling berselisih. Nah berselisih salah satu di antara adalah maki-makian. Maka yang disalahkan adalah sing mulai memaki, yang dipersalahkan. Selama yang teraniaya tidak melewati batas, maka tidak boleh ada terjadi maki-makian. Akhrajahu Muslim. Keterangan dua orang yang bermakian itu tidak apa-apa hukum, maksudnya secara hukum tidak masalah atas mereka dan mereka tidak berhak menuntut. Karena makian mereka sudah jadi hukuman atas mereka. Jadi nek sing salah dimaki-maki dan ketika makian itu sudah masuk kategori syariat diperbolehkan maki-makian, maka sing paling salah itu adalah yang mulai. Ketika mau sing mulai mau menjadikan sing dimaki-maki itu tercela bahkan termalukan, misalkan itu hukumannya karena dia memang pantasnya mendapat hukuman. Dan aja duweni ngene jangan sampai ada kita punya niatan untuk menjatuhkan mereka. Maki-makian itu terjadi karena spontanitas. Ojo nganti dirancang, ora kebunan men asar ini jadi lain sebab juga ini. Yang terjadi secara spontanitas sehingga itu menjadi hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan yang melampaui batas. Selama juga makiannya tidak melampaui batas. Selama yang mula dimaki itu juga tidak membalas melewati batas. Semua harus ada ukuran. Nah repotnya sih melampaui batas karena itulah yang menjadi ukuran bagi kita. Ini jangan dijadikan akhlak yang terbentuk di dalam hati kita. Kalau bicara fikih ya boleh tidak apa-apa, tapi jangan menjadikan sebab kita membiasakan untuk bermaki-makian justru nanti juga lama-lama akan melemahkan iman kita juga. Sangat jangan kadang-kadang itu beralibi. Pokoknya kalau ya orang pokok hadis ya orang pokok mau praktek dengan maki-maki terus kita akan menjadi orang yang buruk akhlaknya. Nah ini mestinya ada kudu hati-hati. Nek dulu pada bab ini berkaitan dengan hal yang demikian kan kita mesti berdoa Pak. Sekali lagi kemarin sudah kita tekankan dulu ngilingi dengan pengelolaan. Yang namanya akhlak itu mesti harus banyak berdoa. Kita tidak mau, termasuk ilmu yang mampu melawan akhlak buruk itu adalah karena ilmu dan berdoa. Sekali lagi berkebiasaan latihan itu hanya berpengaruh terhadap beberapa persen. Karena nanti nek wis dilatih kalau berkebiasaan itu misalnya nih awake dhewe hidup berada di lingkungan tengen contohnya tengen pulau Matemawon. Saya dulu buka TK ini kok bisa ya. Wong Gonamu itu terkenal bukan sing elek itu rekam elek nih. Artinya dia bukan basis muslim. Pokak kan. Terus daerah Sentono, daerah Meger itu dari awal zaman sebelumnya Indonesia merdeka itu kan basis muslim, akhlaknya baik. Tekan kono nalikane berada di lingkungan di Sentono, Ngawonggo itu api-api lingkungannya karena ngaji, santun dan sebagainya. Tapi ketik untuk pokak ambiar. Jadi
Ya sok ra salat barang, sok nganggo kata cendak barang, belum sing perangai-perangai yang sing kita wis kabeh berubah, padahal bisa jilbaban dan sebagainya. Kalau mikir suwe gitu, nggak bisa terjadi. Ya itu akhirnya ketemu ketika kita belajar tentang bab akhlak dan adab. Maka akhlak itu kita harus berdoa kepada Allah. Saya kira lingkungan yang ngomongin apik kan ada biasa dari apik, akhirnya nyari apik, itu maksudnya. Didikan dan kebiasaan itu hanya membentuk, tetapi nek dasarnya dari tidak ada pengetahuan tentang akhlak itu bagaimana, akhlak itu maksudnya apa, dan kemudian kita harus bagaimana, kan tetap ngerti. Bali campur karo elek dadi melu elek. Tapi kalau kita jadi paham tentang akhlak, bagaimana tujuan kita, terus harapan kita berakhlak yang baik, dan kita selalu berdoa kepada Allah jadi akhlak yang baik, akhirnya kan kita berada di manapun akan menjadi yang berakhlak baik. Akhirnya kita akan menjadi mutiara, terlepas daripada mutiara itu dari mulut harimau, mutiara itu dari kerang, tetap itu mutiara. Emas itu dari mulut buaya, mulut siapa tetap emas lah nih. Kenapa bisa emas? Karena doa dan pengetahuan tentang akhlak semua, terutama ilmu. Apapun itu terutama adalah karena ilmu dan berdoa. Sehingga yang dulu bab 1525 kan kita sampai pada 1527 ya. Ada doa, ya Allah jauhkanlah daripadaku akhlak yang jelek dan amal-amal dan kemauan-kemauan dan penyakit-penyakit. Doa ada doanya dan didoakan, yang terpenting itu. Jadi itu dicontohkan berarti dipraktekkan, dan contohnya menunjukkan doa. Di Al-Quran juga begitu. Akhlak yang mulia itu ternyata kita memohon kepada Allah menjadi akhlak yang mulia. Bahkan di Al-Quran tidak hanya kita, tapi liduriyatihi wa amilan sholihan tardahu liduriyatihi. Orang tekan awake dhewe, tekan anak-anaknya awake dhewe lan turunannya awake dhewe. Mungkin jenengan jarang doa terhadap turunannya awake dhewe. Dan geling-geling. Dadi nek berdoa ini tambah, bapak kula niki nek doa ya kadang-kadang anak putuku, anak putuku, anak turunku. Kok anak turun ya padha tadi beda aku ya ngono. Dadak nerangi. Akhirnya bapak kula saiki nek donga ya ora anak putu ning anak turun. Jadi sing dikake anak turun. Wah, kok kan gua bener. Gua rayo. Anak turun ngono lho. Masyaallah. Kalau muslim itu elak tenan. Dongane ngakak anak turun sing durung ngatek jedul didongake lho. Masyaallah. Kiranya kita beragama Islam itu melewati sekat-sekat sehingga kadang-kadang kita pahami. An-Nabi Sirmah Kala Rasulullah SAW Mangdara muslimah barang siapa yang menyebabkan doro itu keburukan, kesusahan, dorahullah atas seorang muslim, niscaya Allah akan membalas mereka kesusahan atasnya. Jadi ini boleh diri kayak ini karma, ini boleh diri ini karma. Tapi di Islam bukan karma. Nah di sini setiap keburukan maka dibalas oleh Allah keburukan. Yang menjadi bukan karma itu karena di Islam itu ada ampunan. Yo nek wong ngetengi wong sing diketeni kita umpamane itu karuan. Nek wong tobat, lho nek Islam. Nek wong yang istighfar, nek dia asli itu, kalau dia memperbaiki diri, terus. Kalau dosa-dosanya diampuni, kalau takdirnya tidak, ya tidak. Nah, ini gini. Tapi konsepnya secara umum bahwa yang namanya keburukan itu Allah akan kasih keburukan juga. Semua tidak terjadi bisa karena memang takdirnya tidak seperti itu, atau Allah memberikan peluang kepada kita karena kita melakukan kebaikan sehingga ataupun kita bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni. Kalau diampuni kan dihapus, ketika dihapus sudah tidak ada kan, sehingga tidak ada balasan juga, malah dibalas kebaikan kan gitu. Bedanya ini dalam Islam nek balasan ada, kalau karma karuan. Waman sakoh musliman, sakoh
Dan barang siapa menyesal seorang muslim, Sakallahu alaihi, maka Allah akan menyusahkan dia. Allah sakon, kairu bahasa Arab ya. Sakallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan dihasankan wa hasanahu. Tirmizi menghasankan hadis. Kadang-kadang di dalam hadis-hadis itu ada hadis-hadis yang hasan, termasuk Meragaru, termasuk Ibnu Hajar Asqalani, termasuk orang yang mempunyai kaidah manhaj istilahul hadis bahwa fadhilul amal itu boleh dijadikan dalil. Malah ini hadis, karena ini berkaitan dengan amal. Fatul amal, kalau tak beramal maka dia mencantumkan selama hadis itu tidak taif jidal. Saya mengatakan tadi ini tentu bukan hadis yang lemah banget kan, karena yang dipakai kaidah yaitu fatul amal bisa dijadikan hujah. Kalau di Muhammadiyah tidak, di Muhammadiyah tidak menggunakan kaidah ini, sehingga di Nahdlatul Ulama ini kan Syafi'iyah. Kita belajar Bulughul Maram ini, Hajar Asqalani ini adalah Syafi'iyah. Dia bermadzhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah kan tidak bermadzhab Syafi'i. Muhammadiyah itu bermadzhab menggunakan 4 madzhab, terus kemudian ditarjih. Ditarjih itu dipilih mana yang kuat. Dipilih mana yang kuat itu tujuannya wong-wong itu, wong-wong di luar Muhammadiyah atau wong Muhammadiyah sing ra paham dhewe di internal Muhammadiyah itu kan ditarjih. Itu kan Muhammadiyah kok pinter. Muhammadiyah kalau Imam Syafi'i kalau Imam Ahmad bin Hanbal kalau pinter nih kok milih-milih saja kaya lu pinter jauh milih orang kan logikanya. Muhammadiyah itu tidak bermadzhab salah satu madzhab. Muhammadiyah itu bermadzhab keempatnya madzhab yang masyhur dan maklum itu tidak. Bahkan nek Profesor bin Safruddin itu ketika kongres ulama di dunia mewakili Muhammadiyah itu mengakui bahwa madzhab yang dipakai itu adalah 9 madzhab. Secara umum kaum muslimin itu mengakui tentang 9 madzhab, tetapi luwih aman muktabarah. Madzhab yang sing terkenal soleh itu yang 4 itu, maka Muhammadiyah hanya menggunakan 4 itu, tapi tidak membatasi saking 4 itu yang paling kerap digunakan ya 4 madzhab itu. Termasuk Nahdlatul Ulama juga. 4 madzhab ini oleh Muhammad ditarjih. Caranya mentarjih menggunakan ilmu kaidahnya para imam. Orang karep Muhammadiyah dhewe ora, terus duwe tata cara dhewe, metodologi dhewe, terus karepe dhewe ngono ora. Dengan metodologi yang tersusun di dalam kaidah-kaidah yang secara implisit kemudian dirumuskan oleh para ulama itu. Artinya di dalam menerapkan ilmu fikih atau usul fikih atau mustalah hadis ke dalam satu masalah, nah itulah yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menimbang antara madzhab satu dengan madzhab yang lain. Ilmu ini kan ilmunya Imam Madzhab. Paribasa Imam Madzhab ini ngomong, nek hadis dulu kok orang bingung, nah kok ini mah nganggo. Tapi imamnya kok orang kena nganggo, aku tak mesti iya, umpamane paling gampangnya ngoten niku. Sehingga berkaitan dengan fadhilul amal, Muhammadiyah tidak lebih orang lebih memang memutuskan di dalam kaidah tarjihnya itu tidak mengakui fadhilul amal sebagai hadis lemah sebagai fadhilul amal. Dewi dengan tidak ngaji ning bidang silat boten Pak Mukhtar Ansori hadis-hadis lemah itu. Karena kita siji kula ngerti sapa mulane sapa. Sapa ya? Siji kalau ngerti kok mau karanggon ini ngerti asmane sapa. Itu datang. Ya itu salah satu diantaranya bahwa Muhammadiyah tidak memedomi bahwa hadis lemah dijadikan dalil termasuk untuk fadhilul amal. Nah, ya kalau wis ngerti sak iki Pak Ansori mengungkapkan itu berkaitan dengan Muhammadiyah tidak menggunakan hadis lemah sanajan itu untuk fadhilul amal. Tinggal pertimbangan masalah Pak, tapi dalil kita melaksanakan itu bukan karena hadis lamanya itu tidak tadi gitu. Karena ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah yang makannya sama dengan ini. Lalu kita jadi memperkaya pemahaman untuk memperluas wacana dan keilmuan.
Saya kira wonten sampun cekap kepaatan enten kirang pun Puji Prono kulanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.